Produk yang sering terlihat di TV seringkali tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan meskipun beberapa barang ini memang bekerja persis seperti yang diiklankan pada kemasannya, yang lain justru mengandung bahaya tersembunyi atau pelanggaran paten yang baru terungkap kemudian. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan gugatan hukum yang bisa membuat perusahaan yang bersangkutan kehilangan jutaan dolar. Berikut 10 produk yang sering terlihat di TV yang mendapat gugatan besar. Nomor 10, Bunch of Balloons dari Tala Brand. Setiap kali sebuah produk sukses mulai dijual, biasanya hanya masalah waktu sebelum seseorang mencoba menirunya daripada membuat ide orisinal mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada tahun 2014 setelah peluncuran Bunch of Balloons, produk milik Zuru Toys. Produk inovatif ini memungkinkan siapa saja untuk mengisi 100 balon hanya dalam 1 menit. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan batang balon yang sudah dirakit langsung ke keran atau selang air. Dan 100 balon tersebut akan terisi secara bersamaan, kemudian secara otomatis terlepas dari batangnya dan menutup sendiri. Ini adalah jenis mainan yang bisa membuat anak-anak sibuk selama berjam-jam, jadi tidak heran jika mainan ini langsung menjadi favorit pelanggan. Namun seperti yang sering terjadi, Zuru segera menyadari bahwa perusahaan lain, Tala Brands, telah meniru produk yang dipatenkannya dan terjadilah gugatan hukum. Pada bulan Juni tahun itu, seorang hakim memberikan perintah penahanan sementara terhadap Bed Bath & Beyond yang telah menjual versi Bunch of Balloons milik Tala Brands yang disebut Balloon Bonanza, kemungkinan besar tanpa mengetahui bahwa patennya milik Zuru. Namun, Tala Brands juga telah merilis 2 produk lain yang melanggar hukum paten, yaitu Battle Balloons dan produk Easy Einstein. Ketiga produk tersebut ditangguhkan selama 3 tahun sementara perintah penahanan berlaku, dan akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Selama proses ini, ditemukan bahwa Tala Brands dan beberapa toko retail yang telah menjual produk mereka dengan sengaja melanggar pembatasan paten. Dan meskipun Tala Brands beberapa kali mengajukan banding, mereka kalah dalam kasus tersebut. Hakim menunjukkan bahwa Tala Brands hanya menggunakan desain Zuru dan kemudian membuat perubahan kecil pada bagian luar untuk membedakannya dari produk asli. Ini adalah tindakan yang sangat jelas dan seperti yang sudah diduga, Tala Brands diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 12,3 juta dolar. 10.250.000 diberikan untuk kerugian keuntungan, 2 juta dolar untuk royalti yang wajar, dan 67.000 dolar untuk pelanggaran tambahan oleh berbagai pengecer, menjadikan ini salah satu kesalahan termahal dalam sejarah perusahaan. Nomor 9. Setiap kali kita mendaftar untuk layanan online atau membeli produk secara online, kita diperingatkan untuk membaca tulisan kecil dengan cermat. Karena beberapa perusahaan yang tidak jujur mencoba sengaja membebankan biaya berlebihan kepada pelanggan mereka, sehingga mendapatkan keuntungan besar dalam prosesnya. Sejujurnya, sebagian besar dari kita tidak pernah membaca tulisan kecil, karena sebagian besar perusahaan beroperasi sesuai hukum. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Gati Renker pada tahun 2017 ketika mereka membuat kesalahan serius yang akhirnya membuat perusahaan itu kehilangan jutaan dolar. Gati Renker adalah salah satu perusahaan pemasaran langsung terbesar di dunia. Dan pada tahun itu, mereka dikontrak untuk menjual produk dari merek Proactiv dan Ren, khususnya obat jerawat dan produk perawatan rambut mereka. Karena produk-produk ini dikembangkan oleh perusahaan yang bereputasi baik, produk tersebut dengan cepat mulai laris terjual. Tetapi dalam beberapa bulan setelah peluncurannya, para pelanggan mulai mengeluh bahwa mereka telah ditipu oleh Gati Renker. Mereka menyatakan bahwa mereka mengira telah membeli satu set produk dengan harga tetap, namun kenyataannya tidak demikian. Bulan berikutnya, kartu mereka kembali ditagih dan produk yang sama dikirimkan ke alamat mereka. Hal ini terjadi baik pada produk Proactiv maupun Ren, dan sebuah penyelidikan pun dilakukan. Ditemukan bahwa perusahaan telah menyembunyikan fungsi perpanjangan otomatis di dalam formulir pemesanan, dan para pelanggan tanpa sadar mendaftar untuk perpanjangan bulanan pada pesanan mereka. Uang hasil jerih payah mereka diambil dari rekening bank mereka setiap akhir bulan, meskipun mereka tidak diberitahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebuah gugatan diajukan atas nama pelanggan California yang telah membeli produk Proactiv dan kebenarannya akhirnya terungkap. Pengadilan menemukan bahwa Gati Renker gagal mengungkapkan secara memadai ketentuan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan mereka. Dan mereka diperintahkan untuk membayar 15,2 juta dolar dalam bentuk pembayaran tunai dan voucher produk. Pada tahun 2019, gugatan kedua diajukan setelah lebih banyak keluhan terus-menerus. Dan Satuan Tugas Pemerintah meluncurkan penyelidikan. Tuduhan tersebut sekali lagi terbukti benar dan perusahaan harus membayar 8,5 juta dolar berkat perjanjian penyelesaian.
Ini termasuk 1,2 juta dolar dalam bentuk denda perdata dan 7,3 juta dolar sebagai restitusi konsumen karena bertindak menipu terhadap konsumen yang keliru mengira bahwa mereka berada di tangan yang tepat. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan kebijakan yang memastikan setiap pelanggan Gati Ranker yang membeli produk secara online akan sepenuhnya diberitahu tentang setiap perpanjangan otomatis dan langganan berulang yang tersedia. Nomor 8. Tommy Cooper adalah merek yang paling dikenal dengan pakaian olahraga dan produk kesehatan yang dapat dikenakan, seperti lengan kompresi, penyangga, kaos penyangga postur, serta sepatu dan sarung tangan pemulihan ortopedi. Yang membuat merek ini menonjol dari yang lain adalah kenyataan bahwa pakaian Copperfit mereka diresapi dengan tembaga dan seng, yang menurut perusahaan mencegah pertumbuhan mikroba penyebab bau pada pakaian. Bersama dengan kain stretch 4D mereka yang diklaim dapat memberikan kompresi yang nyaman bagi pengguna dalam jangka waktu lama saat mereka menikmati olahraga atau aktivitas pilihan mereka. Meskipun tidak semua orang mempercayai klaim-klaim ini, banyak orang merasa bahwa produk-produk ini adalah apa yang mereka butuhkan, dan pada awalnya produk tersebut laku keras. Namun pada tahun 2022, seorang pria bernama Vincent Pucciarelli mengajukan gugatan class action terhadap Copperfit. Dalam gugatannya, dia menyatakan bahwa perusahaan mengklaim pakaian dan aksesori mereka akan meredakan nyeri otot dan sendi. Namun banyak orang yang telah membeli dan menggunakan produk tersebut memberikan umpan balik bahwa hal itu tidak benar. Pakaian Copperfit sama sekali tidak memberikan perbedaan pada kondisi fisik mereka, dan mereka merasa telah membayar harga mahal untuk produk yang gagal memenuhi janjinya. Sebagian besar pembelian ini dilakukan setelah pelanggan melihat produk tersebut di iklan televisi langsung. Namun pakaian tersebut juga tersedia di beberapa toko retail. Ini termasuk Dick's Sporting Goods, Rite Aid, Target, Walgreens, Walmart, dan CVS. Produk tersebut juga tersedia untuk dibeli secara online melalui Amazon atau di situs web resmi Copperfit. Sebelum masalah-masalah ini terungkap, produk-produk tersebut dipromosikan oleh mantan bintang NFL Brett Favre dan Jerry Rice bersama aktris terkenal Gwyneth Paltrow. Selama proses persidangan, terungkap bahwa tembaga yang diinfuskan ke dalam produk-produk ini tidak pernah diserap ke dalam tubuh pengguna, dan bahkan jikapun diserap, tidak akan memberikan bantuan terapeutik atau manfaat kesehatan apapun. Pakaian kompresi yang dimaksud juga diperkaya dengan koenzim Q10, yang menurut klaim Copperfit akan diserap ke dalam tubuh dan membantu proses detoksifikasi. Namun klaim ini juga terbukti salah dan para pelanggan pun merasa sangat kecewa. Antara tahun 2011 dan 2014, perusahaan menjual produk-produk ini senilai sekitar 87 juta dolar dan pengadilan memutuskan bahwa sebagian dari uang tersebut harus dikembalikan. Copperfit diperintahkan untuk membayar 1,35 juta dolar karena membuat klaim palsu tentang produk mereka. 750 ribu dolar diantaranya digunakan untuk menyelesaikan gugatan class action terhadap mereka. Nomor 7. Selalu menjadi perhatian ketika sebuah produk justru melukai penggunanya, seperti yang terjadi setelah peluncuran Power Pressure Cooker XL. Produk yang sering muncul di TV ini adalah alat masak listrik serbaguna yang dibuat oleh Tristar Products. Alat masak ini tersedia dalam ukuran 6 dan 8 liter dan menjanjikan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya kepada pelanggan karena dilengkapi dengan pengaturan satu sentuhan untuk berbagai jenis daging, termasuk ayam, sapi, babi, dan sebagainya. Panci bagian dalamnya diklaim anti lengket, bisa dilepas dan mudah dicuci, serta aman dimasukkan ke dalam mesin pencuci piring. Ini berarti daging bisa dipanggang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam panci presto, sehingga memastikan daging tetap lembab di bagian dalamnya. Tutupnya bisa dikunci pada tempatnya dan dirancang khusus untuk melepaskan tekanan jika ditutup dengan cara yang salah. Ini adalah fitur yang sangat penting karena kecelakaan yang disebabkan oleh panci presto bisa sangat serius. Tutupnya juga hanya bisa dibuka setelah semua tekanan di dalamnya hilang, menambah satu lagi fitur keamanan yang sangat dibutuhkan. Dengan semua janji yang diberikan, panci presto ini mulai terjual dengan cepat. Tetapi pada tahun 2017, 6 pelanggan mengajukan gugatan terhadap produk Tristar dengan klaim bahwa panci presto listrik tersebut cacat dan sebenarnya sangat berbahaya. Dalam gugatan yang diajukan di Philadelphia, 6 penggugat menyatakan bahwa panci presto mereka tiba-tiba pecah dan meledak, dan mereka mengalami luka parah akibat cairan mendidih yang muncrat keluar. Mereka menambahkan bahwa mereka telah mengikuti petunjuk yang disertakan sepenuhnya dan ledakan tersebut disebabkan oleh kegagalan setidaknya satu fitur keamanan pada panci presto tersebut. Tak lama kemudian, 16 orang lagi mengajukan gugatan terhadap Tristar, mengklaim bahwa panci tersebut dirancang dengan tidak benar dan mereka juga mengalami luka bakar ketika panci mereka tiba-tiba mengalami kerusakan. Sebagian besar insiden ini terjadi ketika tutup panci tiba-tiba terlepas saat panci tersebut masih bertekanan penuh.
Oleh karena itu, mereka menuduh bahwa klaim Tristar yang menyatakan panci tersebut aman digunakan adalah tidak benar, dan bahwa mereka telah melakukan pemasaran yang menyesatkan. Selain itu, perusahaan telah mengabaikan keluhan serupa yang pernah diajukan di masa lalu, dan diperintahkan untuk membayar pelanggan yang terdampak dengan kredit, serta biaya pengacara sebesar $1,98 juta. Nomor 6. Akan sangat sulit untuk menemukan EB Circle Pro baru yang dijual di toko-toko saat ini, karena produk tersebut menjadi fokus gugatan class action pada tahun 2012 yang mengakibatkan perusahaan pemasaran yang mengiklankan produk tersebut dipaksa untuk membayar jutaan dolar sebagai pengembalian dana kepada pelanggannya. AB Circle Pro adalah mesin penguat otot perut dan inti tubuh yang digunakan di rumah yang menurut Fitness Brands Incorporated dan Fitness Brands International Incorporated melatih otot perut bagian atas dan bawah pengguna serta otot miring perut. Produk ini dijual melalui pemasaran as seen on TV, dan pada awalnya tampak seperti sukses di mata pelanggan ketika unit-unitnya mulai terjual dengan cepat. Namun, hal ini segera berakhir secara tiba-tiba ketika terungkap bahwa klaim perusahaan tentang penurunan berat badan dan penguatan otot telah sangat dibesar-besarkan. Dalam iklan TV yang tayang di televisi sebanyak 10.000 kali hanya dalam 1 tahun, diklaim bahwa menggunakan AB Circle Pro akan membuat pengguna kehilangan hingga 10 pon hanya dalam 2 minggu. Asalkan mesin tersebut digunakan setidaknya selama 3 menit setiap hari. Berkat klaim-klaim ini, pelanggan membayar antara $200 hingga $250 per unit, dan mereka berharap melihat hasil dalam 2 minggu pertama. Namun mereka kecewa ketika mengetahui bahwa klaim tersebut sama sekali tidak benar. Bintang iklan ini, Jennifer Nicole, mengklaim bahwa dia telah menggunakan AB Circle Pro untuk menurunkan 80 pon, tetapi diyakini bahwa angka-angkanya juga sangat dilebih-lebihkan. Dia diperintahkan untuk tidak pernah lagi mengklaim secara palsu bahwa mesin tersebut berkontribusi pada penurunan berat badannya, dan untuk memberikan pengembalian dana kepada pelanggan manapun yang memintanya setelah tertipu membeli produk tersebut. Akibatnya, Fitness Brands diperintahkan untuk membayar $1,2 juta dalam penyelesaian, sementara Direct Holdings Americas Incorporated, Direct Entertainment Media Group Incorporated, dan Reader's Digest membayar $13,8 juta. Namun ini bukan akhir dari kasus tersebut, karena perusahaan masih harus memberikan pengembalian dana kepada pelanggan mereka, dan diperkirakan mereka akhirnya membayar lebih dari $25 juta secara total. Setelah kasus ini, konsumen diingatkan untuk dengan cermat mengevaluasi klaim iklan terkait peralatan kebugaran dan melaporkan masalah serupa pada produk lain yang menyesatkan. Nomor 5. Produk penurun berat badan biasanya laku keras karena jutaan orang di seluruh dunia merasa kelebihan berat badan dan berpikir bahwa produk seperti itu dapat membantu mereka mencapai berat badan ideal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Bisa jadi sangat buruk jika menggunakan produk-produk ini tanpa melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu, dan yang terpenting, berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun yang mengklaim dapat mengurangi ukuran tubuh. Pada pertengahan tahun 2000-an, industri suplemen makanan sangat berfokus pada Hoodia gordoni, sebuah tanaman sukulen gurun yang dulu digunakan oleh masyarakat adat setempat untuk menahan rasa lapar. Sifat tanaman yang diduga dapat menurunkan berat badan digunakan dalam berbagai produk dan dipasarkan oleh banyak perusahaan yang mengklaim bahwa tanaman ini akan membantu pelanggan menurunkan berat badan tanpa usaha, karena dapat menipu otak sehingga merasa seolah-olah mereka baru saja makan. Mereka mengklaim bahwa siapapun bisa mengurangi asupan kalori harian antara 1.000 hingga 2.000 kalori, dan menambahkan bahwa produk-produk ini telah terbukti secara klinis dan ilmiah efektif, padahal kenyataannya tidak demikian. Selain itu, mereka membuat klaim yang menyesatkan bahwa produk-produk tersebut dapat digunakan sebagai pengobatan efektif untuk obesitas tanpa pengguna harus menjalani diet ketat atau pembatasan makanan apapun. Untuk menjelaskan hal ini, pemasar menyatakan bahwa tanaman-tanaman tersebut mengandung molekul khusus yang disebut P57 yang mereka klaim berinteraksi langsung dengan bagian otak yang mengatur nafsu makan, yaitu hipotalamus. Klaim-klaim ini dibuat meskipun tidak ada bukti ilmiah tentang efektivitasnya yang ditemukan. Dan pada tahun 2009, Komisi Perdagangan Federal memutuskan untuk menindak para pemasar suplemen ini. Mereka didakwa karena membuat klaim manfaat kesehatan yang palsu, menipu, dan tidak didukung bukti, serta memberikan iklan yang menyesatkan kepada pelanggan yang disertai dengan materi lain yang secara salah mendukung klaim mereka. Nutraceutical International LLC dan Stella Labs LLC disebutkan dalam gugatan yang diajukan setelah itu, bersama dengan 4 individu, David J. Romero, Deborah B. Vickery, Craig Payton, dan Zoltan Flavini, yang mewakili perusahaan-perusahaan ini dalam kapasitas mereka masing-masing. Romero dan perusahaannya dilarang membuat klaim penurunan berat badan apapun terkait Hoodia gordoni, dan dia diperintahkan untuk menyerahkan rumah liburannya di Vermont atau menghadapi denda sebesar $22,5 juta.
Payton sudah memiliki asetnya yang disita dalam kasus yang tidak terkait, dan Vickery diperintahkan untuk membayar $4 juta ketika ditemukan bahwa dia secara salah mengklaim tidak memiliki dana untuk membayar putusan terhadap dirinya. Nomor 4. Orang tidak akan membayangkan bahwa sebuah alat sederhana seperti pemurni udara bisa menjadi penyebab gugatan class action besar-besaran. Tetapi itulah yang terjadi dalam kasus Ionic Breeze Quadra Air Purifier yang dijual oleh Sharper Image Corp hingga tahun 2007. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an. Dan karena tidak mengandung kipas atau filter, perusahaan mengklaim bahwa alat ini benar-benar senyap dan memerlukan sedikit perawatan. Selain itu, mereka mengklaim bahwa alat ini memanfaatkan efek Zen ion yang menggunakan dorongan elektronik untuk mengisi molekul udara sehingga menciptakan angin yang berputar di ruangan manapun tempat alat ini diletakkan. Di dalam unit tersebut terdapat sebuah presipitator elektrostatis yang melepaskan ion negatif ke udara, yang menurut klaim perusahaan dapat mengaliri listrik pada debu, bulu hewan, dan serbuk sari. Partikel-partikel ini kemudian diklaim secara magnetis tertarik ke pelat penampung berbahan baja tahan karat yang bermuatan positif, sehingga udara di ruangan menjadi segar dan bersih. Unit ini terbukti sangat populer setelah diiklankan di televisi, namun tak lama kemudian para pelanggan mulai mengeluh. Seorang pria menyatakan bahwa dia membayar ratusan dolar untuk salah satu alat pemurni tersebut karena dia perlu mengurangi jumlah debu dan serbuk sari di rumahnya. Namun setelah menggunakan unit tersebut selama beberapa hari, dia menyadari bahwa pelat penampungnya tetap kosong dan alat pemurni itu tidak melakukan apapun untuk meningkatkan kualitas udara di rumahnya. Namun Sharper Image membantah klaim-klaim ini, menyatakan bahwa produk tersebut telah terbukti secara ilmiah. Namun ketika semakin banyak pelanggan yang mengajukan keluhan, menjadi jelas bahwa ada masalah dengan Ionic Breeze Quadra Air Purifier. Sebuah penyelesaian diusulkan di mana perusahaan akan memberikan kredit barang senilai $19 kepada masing-masing pelanggan yang terdampak, yang jumlahnya sekitar 3,2 juta orang. Namun, voucher kredit ini hanya dapat digunakan untuk pembelian produk Sharper Image lainnya, dan harus digunakan dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkan. Pelanggan-pelanggan ini juga berhak membeli alat tambahan pemanggang untuk pemurni udara tersebut seharga $7, padahal harga normalnya sekitar $40 pada saat itu. Sharper Image juga diperintahkan untuk membayar biaya pengacara sebesar $1,8 juta. Dan meskipun total penyelesaian tidak diketahui, diyakini hal ini telah merugikan perusahaan beberapa juta dolar. Nomor 3. Beberapa produk yang sering muncul di TV tidak hanya berujung pada gugatan hukum yang menelan biaya jutaan dolar, tetapi dalam beberapa kasus jauh lebih buruk. Seperti yang terjadi pada kasus melaan Kevin Trudeau, seorang penjual infomersial terkenal yang dikenal karena mempromosikan pengobatan alternatif. Dia juga mempromosikan efektivitas beberapa strategi penurunan berat badan dan sering memberikan saran keuangan melalui kerajaan pemasarannya. Pada tahun 2007, dia merilis sebuah buku berjudul The Weight Loss Cure They Don't Want You to Know About. Dalam buku itu, Trudeau mengklaim bahwa para pembaca bisa mengikuti program penurunan berat badan yang mudah, di mana mereka bisa makan apa saja yang mereka inginkan dan tidak perlu berolahraga. Namun, program itu mengharuskan mereka hanya mengonsumsi 500 kalori per hari, sambil juga menyuntikkan diri mereka dengan hormon tertentu. Dia mempromosikan hormon tersebut sebagai zat ajaib yang akan membantu mereka menurunkan berat badan secara permanen tanpa usaha tambahan. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit dan berbahaya. Orang-orang yang membeli buku itu terkejut ketika mengetahui bahwa buku tersebut berisi petunjuk tentang makanan apa yang boleh dimakan, berapa banyak yang diizinkan setiap hari, dan yang paling mengejutkan, rencana itu juga mencakup program olahraga, yang secara langsung bertentangan dengan klaim yang dia buat di infomersialnya. Pada tahun 2008, obat penurun berat badan ajaib Trudeau kembali membuatnya bermasalah dengan hukum untuk kesekian kalinya ketika terbukti bahwa dia telah melakukan iklan palsu yang bisa saja membuat seseorang jatuh sakit parah atau bahkan lebih buruk lagi. Dia diperintahkan untuk membayar lebih dari $37 juta karena dia telah melanggar perintah yang ditetapkan pada tahun 2004. Setelah dia secara palsu mengklaim bahwa salah satu produknya yang lain, Coral Calcium Supreme, bisa menyembuhkan kanker, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan beberapa penyakit lainnya. Tapi ini bukanlah terakhir kalinya dia berdiri di hadapan pengadilan. Pada tahun 2014, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena penipuan, dengan hakim menyatakan bahwa Trudeau benar-benar licik, bahkan pernah menggunakan nomor jaminan sosial ibunya sendiri untuk melakukan penipuan pada suatu saat. Pada saat itu usianya sudah 50 tahun dan ditemukan bahwa dia telah melakukan penipuan sejak awal usia 20-an, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menipu orang demi mendapatkan uang hasil jeripayah mereka. Trudeau mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat menganiaya dirinya, tetapi permohonannya tidak didengarkan dan dia baru dibebaskan setelah menjalani sekitar 8 tahun dari hukumannya. Nomor 2.
Siapapun yang pernah bekerja di industri layanan pasti sudah akrab dengan istilah upselling. Ini adalah cara yang sepenuhnya legal untuk menanyakan kepada pelanggan apakah mereka ingin menambah barang ke pesanan mereka, dan mereka bebas untuk menerima atau menolak. Namun, beberapa perusahaan menggunakan taktik ini secara curang, seperti yang terlihat dari kasus terhadap Ontel Products Corporation yang dimulai pada tahun 2020. Perusahaan tersebut dituduh menggunakan taktik bait and switch untuk menjual produk mereka yang dipasarkan lewat TV, yang membuat mereka secara tidak adil memanfaatkan pelanggan mereka. Skema bait and switch bekerja sebagai berikut. Bisnis tersebut menjalankan iklan untuk produk tertentu dengan harga yang sangat diskon. Beberapa barang dipromosikan sebagai produk premium atau sangat diinginkan untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan. Ketika seseorang memutuskan untuk membeli barang tersebut, perusahaan akan langsung mengklaim secara palsu bahwa barang itu sudah habis terjual, tidak berfungsi dengan baik, atau barang itu sebenarnya tidak sepadan dengan uang mereka. Kemudian mereka ditekan untuk membeli barang yang lebih mahal, dan dalam banyak kasus, biaya tersembunyi ditambahkan, sehingga pelanggan membayar jauh lebih banyak daripada yang seharusnya mereka bayarkan pada awalnya. Pada bulan September 20 ditemukan bahwa taktik ini digunakan oleh produk Ontel, dan gugatan class action diajukan terhadap mereka. Hal ini dilakukan oleh pelanggan yang telah membeli beberapa produk perusahaan tersebut, termasuk Micro Mechanic, Hugel Hoodie, Magic Pet, Piggy Pop, Arctic Hair Ultra, Chill Chest, Dust Daddy, Thermopulse Relief Wrap, dan Miracle Teeth Whitener. Selama kasus pengadilan yang terjadi, dinyatakan bahwa tenaga penjual produk Ontel telah menggunakan bahasa yang ambigu dan sengaja membingungkan untuk menipu pelanggan agar ikut serta dalam promosi, sehingga mereka membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka gagal mengungkapkan jumlah produk yang dibeli, membebankan biaya asuransi kepada pelanggan tanpa izin mereka, dan secara salah mengklaim bahwa produk tersebut disertai dengan jaminan uang kembali selama 60 hari. Mereka juga gagal mengungkapkan bahwa biaya pemrosesan, pengiriman, dan penanganan tidak dapat dikembalikan saat pengembalian dilakukan, sehingga banyak pelanggan menghabiskan jauh lebih banyak uang daripada yang mereka maksudkan. Penggugat utama dalam kasus ini, Paul Martin, menerima penyelesaian uang tunai yang tidak diungkapkan, sementara Ontel dipaksa membayar biaya hukum yang diperkirakan mencapai $100.000. Kasus serupa yang terjadi pada tahun 2025 membuat pihak yang bersalah membayar hingga $27,6 miliar karena melakukan skema serupa di mana mereka menipu pelanggan untuk membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Nomor 1. Beberapa penipu tidak dipaksa untuk membayar sejumlah besar uang kepada korban mereka, tetapi malah dipaksa untuk menghapus jutaan dolar utang yang mereka klaim seharusnya dibayar kepada mereka. Seperti yang terjadi dalam kasus melawan Psychic Readers Network milik Miss Cleo. Layanan ini menjadi sangat populer di Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an. Layanan ini dipandu oleh Jeng Cleo, seorang yang mengaku sebagai dukun Jamaika dan bisa meramal masa depan orang dengan membaca kartu tarot. Sepanjang akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, iklan layanan Jeng Cleo terus-menerus ditayangkan di TV larut malam. Tetapi iklan tersebut juga diputar pada siang hari. Dalam iklan itu, Jeng Cleo mengklaim bahwa penonton bisa menelpon nomor 800 untuk mendapatkan ramalan gratis selama 3 menit, dan mereka akan diberitahu tentang masa depan mereka. Namun, dia tidak mengungkapkan bahwa setiap kali seseorang tetap di saluran lebih dari 3 menit, mereka tanpa sadar akan diarahkan ke saluran bayar perpanggilan premium yang akan dikenakan biaya sekitar $5 per menit. Belakangan terungkap bahwa Jeng Cleo sebenarnya adalah seorang wanita bernama Yorai Del Haris yang sama sekali bukan berasal dari Jamaika. Sebaliknya, dia lahir di Los Angeles dan menggunakan aksen Jamaika palsu, lengkap dengan sorban untuk meyakinkan para penonton dan penelpon bahwa dia memiliki kemampuan supranatural. Frasa andalannya adalah, telepon saya sekarang, dan tampaknya sangat efektif karena ribuan orang mulai menelpon jalur gratis itu hanya untuk mendapat kejutan tidak menyenangkan saat mereka mencoba membayar tagihan telepon di akhir bulan. Hal ini mengakibatkan banyak keluhan, dan pada tahun 2002, Komisi Perdagangan Federal meluncurkan penyelidikan di mana identitas asli Miss Cleo terungkap dan praktik bisnis penipuannya dibongkar untuk dilihat dunia. Pada tahun 2002, Psychic Readers Network yang memproduksi dan mengoperasikan infomersial serta saluran telepon Nona Cleo didakwa dengan tuduhan iklan menipu, penagihan, dan metode penagihan agresif yang mirip penipuan. Selama penyelidikan, ditemukan bahwa jaringan tersebut telah menipu para pengelepon dengan total sekitar $1 miliar, dan jaringan tersebut diperintahkan untuk menghapus sekitar $500 juta utang konsumen. Kehidupan Miss Cleo diangkat dalam sebuah film dokumenter tahun 2022 berjudul Panggil Aku Nona Cleo. Dan Psychic Readers Network dilarang secara permanen menjual layanan bayar perpanggilan.